Kolahid. Jadi kita tahu persis bagaimana perjalanan kelompok-kelompok kekerasan di dalam Islam yang membajak nama Islam itu. Abdurrahman bin Muljam ini penghafal Quran, Pak, 30 juz. Puasa Senin Kemisnya tidak pernah lowong. Sholat sunnahnya nggak pernah lowong. Tapi kemudian ketika dia berbicara tentang pengkafiran, Sayyidina Ali pun dibunuh, Pak, di Masjid Jami di Kufah di Irak. Ketika sedang mau sholat subuh lagi, coba itu bisa bayangkan, dibunuh dengan pedang beracun yang direndam 3 hari 3 malam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi, bekerja sama dengan salah satu anak buahnya namanya Amir bin Bakar At-Tamimi. Jangan tersinggung kalau ada At-Tamimi di sini. Tapi memang ini adalah fakta sejarah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang itu. Bapak Ibu sekalian, dari mana ajaran Wahabi ini berasal? Perintisnya dan pendahulunya namanya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najad, Arab Saudi. Gurunya sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan Syekh Al-Banjari. Sama, Pak. Hari ini kita orang-orang NU meyakini dari berbagai ajaran-ajaran Syekh Nawawi Al-Banjari, Syekh Nawawi Al-Bantani dan Al-Banjari. Tapi mengapa dia berbeda? Karena dia berpolitik, Pak. Wahabi ini berpolitik. Dia membuat fatwa-fatwa baru di Saudi supaya Saudi merdeka dari kekaisaran Utsmani. Ini kemudian yang menjadi masalah. Ketika agama sudah betul-betul didominasi oleh kepentingan politik, maka agama pasti akan terpecah belah. Dan kemudian cenderung mengkafir-kafirkan orang yang berbeda. Ini adalah kuncinya, Pak. Jadi kalau mau berbicara tentang terorisme di Indonesia, mereka punya tujuan politik. Mereka ingin menguasai Indonesia. Penghalangnya siapa? Kerikil dalam sepatunya mereka siapa? NU, Pak. Karena NU, orang-orang Nahdien memang diajari oleh para muassis untuk selalu membela negaranya sendiri. Hubul waton minal iman dan seterusnya. Itu adalah doktrin-doktrin di dalam NU. Jadi pembuktian secara empiris ini kemudian ditulis sebagai disertasi doktoral oleh seorang doktor dari Tillman University. Saya udah hadir, Pak, mendengarkan ceramahnya di New York ketika saya di Amerika. Namanya Phil Caruso. Dia mengatakan Pancasila itu tidak akan gagah, Indonesia tidak akan bisa utuh kalau Nahdlatul Ulama masih berdiri tegak. Itu temuan akademisnya. Pemalang pernah melahirkan 2 pentolan teroris besar. Yang satu Dulmatin, sudah meninggal di Pamulang tahun 2010. Yang kedua, alhamdulillah sekarang sudah saya katakan insyaf secara lahir, nggak tahu batinnya. Tapi berkali-kali saya melakukan pendekatan, saya ngobrol, insya Allah dia sudah insaf, mudah-mudahan. Namanya Umar Patek. Saya termasuk orang yang bertemu dengan Umar Patek berkali-kali di Lapas Porong Sidoarjo, dan saya ngobrol dengan Umar Patek, alhamdulillah dia akhirnya menjadi sadar. Sampai hari ini dia punya pabrik kopi, mereknya Ramu, nama Umar dibalik, Ramu. Dan dia mau bekerja sama dengan pemodal yang justru non-Islam. Bagi saya, menurut saya, dia mau berkolaborasi dan mau bekerja sama dengan seorang non-Islam, setengahnya sudah kesadaran, Pak. Dan sampai hari ini saya masih sering kontakan dengan Umar Patek. Pemalang, Pak. Nggak tahu kok ada orang Pemalang muncul seperti itu. Muncul seperti Dulmatin. Saya nggak tahu itu. Tapi memang, mohon maaf, mungkin dari lingkungan dan keluarganya dia sudah biasa mengkafir-kafirkan. Saya nggak tahu. Tinggal dicari tahu aja lingkungannya berada di mana. Apakah dia itu pernah keluarganya jadi pengurus NU? Saya yakin enggak. Mungkin tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah jadilah Nahdien. Jadilah seorang penegak dari negara ini.